Di hari kedua, tim SAR masih mencari 4 penumpang lomboat yang dilaporkan hilang di perairan Raja Ampat. Penjabat Gubernur Papua Barat terus menekankan disiplin tingkat tinggi pada ASN. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, sebuah longboat bermuatan 4 penumpang dilaporkan hilang di antara Pulau Boni dan Pulau Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat sejak tanggal 29 Juni 2022 lalu. Namun kejadian itu baru dilaporkan oleh pihak keluarga pada tanggal 3 Juli 2022. Setelah mendapat laporan dari pihak keluarga, puluhan personil dari Pos SAR Raja Ampat langsung bergerak cepat melakukan upaya pencarian di sekitar Pulau Ayau dan Pulau Boni. Bahkan operasi pencarian ini sudah meluas menuju ke Pulau Wayak, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Kejadian 4 penumpang lomboat yang hilang terjadi pada tanggal 29 Juni 2022 lalu, namun kejadian itu baru dilaporkan pada Minggu 3 Juli 2022. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Sorong, Amiruddin, mengatakan sampai hari ini tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian 1 buah longboat yang melakukan perjalanan dari Waisai menuju Pulau Ayau. Di hari kedua pencarian, tim dibagi menjadi 2 sektor. Sektor pertama terdiri dari personil Rescue 2 Pos SAR Raja Ampat. Dalam tim pertama melakukan penyisiran dari bagian timur dari Pulau Waisai hingga ke Pulau Ayau. Sementara tim kedua yang terdiri dari Polairut dan BPBD Raja Ampat serta masyarakat menyisir di bagian barat Pulau Ayau sampai di Pulau Wayak. Amiruddin menjelaskan ada 20 personil gabungan yang diturunkan untuk melakukan operasi pencarian hingga saat ini. Baik, dapat kami informasikan bahwa kejadian kecelakaan kapal 1 buah longboat yang melakukan perjalanan dari Waisai menuju ke Pulau Ayau. Dapat kami informasikan sampai hari ini, pagi ini, tim SAR gabungan masih melakukan operasi pencarian. Di mana pencarian hari ini dibagi 2 sektor. Yang pertama, sektor pertama yang terdiri dari personil rescuer Pos SAR Raja Ampat yang akan melakukan penyisiran di bagian timur dari Pulau Waisai sampai ke Pulau Ayau. Dan tim kedua yang terdiri dari personil Polair, BPBD Raja Ampat dan masyarakat itu menyisir di bagian barat Pulau Ayau, yaitu sampai di Pulau Wayak. Dan sampai pagi hari ini informasi tim SAR gabungan itu masih melaksanakan operasi pencarian. Ada berapa banyak personil yang diturunkan? Jadi personil yang diturunkan keseluruhan itu kurang lebih sekitar 20 orang. Yang terdiri dari personil Pos SAR Raja Ampat itu terdiri dari 6 orang dengan menggunakan rigid invertible boat 02 dan speed Polair yang terdiri dari Polair ada 5 orang, dari BPBD 3 orang dan masyarakat ada 2 orang. Kronologis kejadian hilangnya 4 penumpang lomboat itu terjadi saat mereka hendak melakukan perjalanan dari Waisai menuju ke Pulau Ayau untuk melihat salah satu dari penumpang yang istrinya yang akan melahirkan. Namun keempat penumpang dilaporkan belum tiba di Pulau Ayau. Pemirsa, untuk menciptakan pemerintahan yang baik, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Watarpau berharap agar aparatur sipil negara harus disiplin dan taat aturan. Agar pembangunan di Papua Barat dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan aparatur pemerintahan yang disiplin. Itulah pesan penjabat Gubernur Papua Barat saat menyampaikan arahan pada apel. Hal tersebut harus bisa dilakukan mulai dari diri sendiri, keluarga, dan juga di lingkungan tempat di mana kita bekerja. Untuk mendukung pesan tersebut, Inspektorat Provinsi Papua Barat akan melaksanakan gerakan disiplin pegawai yang ditandai dengan penandatanganan fakta integritas. Sugiono, Kepala Inspektorat Papua Barat, mengatakan selama ini para ASN tidak menaati aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah.
Sehingga hal yang paling baik yaitu melakukan penandatanganan fakta integritas yang dilakukan di atas materai, sementara untuk proses penandatanganan masih menunggu dari BKN Kantor Regional 14 Manokwari. Dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Pak Penjabat Gubernur ya, di mana beliau waktu menyampaikan arahan bahwa pemerintahan ini bisa baik kecuali ada pelaku pemerintah ini atau personel yang bekerja ini harus disiplin, maka kami akan tegakkan dengan penandatanganan fakta integritas. Ya. Kalau sudah masing-masing pegang fakta integritas, dia nggak akan bisa macam-macam. Kalau hanya kita kasih aturan atau itu mereka terlalu banyak ini. Karena kami saya selaku Wakil Ketua Kode Etik merasakan itu. Selain itu, pengaduan yang masuk dari masyarakat juga akan ditindaklanjuti. Hal tersebut menjadi prioritas bagi inspektorat, khususnya pengaduan yang berkaitan dengan pemerintahan. Inspektorat, ketika ada laporan-laporan pengaduan masyarakat, kami segera tindak lanjuti. Tidak ada yang santai-santai atau kita biarkan, nggak ada. Tetap kita tindak lanjuti. Ya, kalau pengaduan istilahnya nggak terlalu ini ada, ya, tetapi langsung kami tindak lanjuti. Yang kemarin itu sudah Bapak ya? Oh sudah, ini contohnya. Hibah itu. Hibah, itu kan kami sudah tindak lanjuti. Itu nanti seperti apa Bapak? Tim bekerja berapa lama Bapak untuk? Kita berikan waktu 7 hari. Nanti kita lihat dalam waktu 7 hari, kalau memang nggak cukup kita kasih naik. Untuk itu, penjabat gubernur sangat berharap kepada semua jajaran ASN di lingkup Pemprov Papua Barat agar dapat meningkatkan kinerja dan semangat melayani kepada masyarakat agar masyarakat juga merasa puas akan kinerja ASN. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Dinas Kependudukan Kabupaten Manokwari kembali membuka pelayanan kepada masyarakat Senin kemarin setelah 4 hari ditutup. Sejak tanggal 30 Juni lalu, pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Manokwari ditutup sementara waktu. Aksi ini dilakukan sebagai aksi solidaritas dari pegawai kantor Dukcapil karena salah satu dari rekan kerja mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan dugaan pelanggaran data kependudukan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, Rustam Effendi, di ruang kerjanya pada Senin 4 Juli 2022 kemarin. Dijelaskan bahwa permasalahan tersebut berawal dari permohonan surat keterangan pindah warga negara Indonesia (SKP WNI) oleh istri pelapor yang merupakan staf pada Disdukcapil Manokwari yang pindah ke Kupang dan mengajukan pindah beserta suami dan anaknya. Menurut Rustam Effendi, tindakan yang dilakukan oleh stafnya semata-mata hanya untuk membantu masyarakat. Terkait pemalangan beberapa waktu yang lalu, jadi perlu saya sampaikan pemalangan itu semata-mata itu aksi solidaritas dari teman-teman di kantor Dukcapil Kabupaten Manokwari terkait dengan penetapan tersangka oleh Polres Kabupaten Kupang terhadap salah satu staf kami. Penetapan tersangka itu sesuatu yang sangat tidak kami duga dan sangat kami sesalkan karena yang dilakukan oleh teman kami adalah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Itu terkait dengan permohonan surat pindah yang dilakukan oleh seorang istri yang istri tersebut dan keluarga sebelumnya adalah warga yang berdomisili di Manokwari. Kemudian mereka pindah ke Kupang. Dijelaskan juga bahwa berdasarkan surat permohonan dengan meterai yang ditandatangani pemohon untuk meminta surat keterangan pindah domisili, maka stafnya melayani apa yang diminta, sehingga tidak ada penambahan atau pengurangan data. Selain itu, pindah domisili merupakan hak warga negara Indonesia. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa aksi solidaritas yang dilakukan staf kantornya telah diketahui Bupati dan juga Dirjen. Aksi solidaritas dengan menutup pelayanan, dan itu sudah kami lapor kepada Pak Bupati. Nah, kemudian kenapa hari Senin kemarin kami buka? Karena kami sadar bahwa kantor Dinas Kependudukan Sipil adalah
Kantor bergerak dalam bidang pelayanan publik, melayani masyarakat, terutama terkait dokumen kependudukannya. Dan kami sadar bahwa saat ini masyarakat sangat membutuhkan dokumen kependudukan terkait dengan anak-anaknya yang masuk sekolah, yang TK masuk SD, yang SD masuk SMP, SMP masuk SMA, dan seterusnya. Nah, itu yang kemarin kami rapat, saya katakan kepada teman-teman bahwa kita buka palang dan kita melayani kembali masyarakat. Dan pembukaan itu saya sudah lapor kepada Pak Bupati, dan beliau menginstruksikan ya buka dan kita layani masyarakat. Sambil kita menunggu proses hukum yang berjalan ini. Gitu. Jadi kami sudah berupaya, kami koordinasi dengan pihak Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, kemudian saya sudah koordinasi dengan Bapak Bupati. Bapak Bupati responnya sudah luar biasa. Bapak Bupati telah menunjuk pengacara Pemda untuk mendampingi kami dalam proses hukum. Kemudian saya sudah koordinasi dengan Kabak Hukum dan Bapak Sekda juga saya sudah koordinasi. Nah, itu yang kami lakukan, komunikasi terus. Sesuai hasil pantauan TVRI Papua Barat di hari kedua pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, proses pelayanan administrasi kependudukan telah kembali normal seperti biasanya. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, 2 hari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari kembali membuka pelayanan administrasi yang didominasi pengurusan akte kelahiran anak dan kartu keluarga. Demikian dijelaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari Selasa siang di ruang kerjanya, bahwa setelah 4 hari pelayanan ditutup dan baru pada Senin kemarin dibuka kembali pelayanan, banyak warga masyarakat yang membuat akte kelahiran anak dan kartu keluarga. Hal ini dikarenakan bertepatan dengan proses pendaftaran siswa baru yang akan masuk sekolah. Paling terbanyak kemarin itu diantaranya pengurusan akta kelahiran dengan legalisir akta kelahiran. Yang akta kelahirannya masih yang model lama, belum barcode. Ada juga yang merubah dari model lama ke barcode, dan itu kami layani. Dan ada juga yang mengurus perbaikan KK, ya kan? Ada juga mengurus akta kelahiran, akta kematian. Jadi dokumen kependudukan yang lazim yang diperlukan oleh warga masyarakat. Ya, kemarin hampir sampai hari ini pun rata-rata untuk anak sekolah. Jadi makanya saya bilang ya kita layani. Karena bagaimanapun saat ini kebutuhan adalah orang tua yang ingin memasukkan anaknya di jenjang pendidikan. Nah, ini yang kami layani warga masyarakat. Dikatakan Rustam Effendi bahwa antrian dalam pengurusan akte kelahiran dan kartu keluarga sudah sering terjadi pada saat pembukaan tahun pelajaran baru. Oleh sebab itu, ia menghimbau kepada masyarakat untuk jauh-jauh hari sebelumnya pendaftaran penerimaan siswa baru dilakukan. Sebaiknya warga masyarakat menertibkan administrasi kependudukan mereka. Saya menghimbau kepada warga masyarakat Manokwari yang memegang kartu keluarga, yang merasa kartu keluarga perlu diperbarui. Di situ mungkin anaknya yang sebelumnya belum sekolah, mungkin dia sudah sekolah, mungkin dia sudah tamat SD, sudah tamat SMP dan seterusnya, silakan diperbaiki. Atau tambahan anggota keluarga, atau ada pengurangan anggota keluarga. Jadi jangan menunggu begitu ada tambahan perubahan KK, silakan. Jadi setiap tahun kita mengupdate terus data KK tersebut, karena data itu kan dia terus berjalan, perkembangan kita terus berjalan. Seperti anak yang tadinya belum sekolah, dia masuk SD, tiba-tiba dia sudah tamat SD, otomatis ada perubahan di kartu keluarga. Kemudian saya menghimbau juga kepada warga masyarakat Manokwari yang sampai saat ini belum melakukan perkam EKTP, silakan datang ke kantor atau bisa mengunjungi kami pada saat kami turun ke lapangan. Lebih lanjut dijelaskan agar tidak terjadi antrian panjang setiap hari, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari akan melakukan pengadaan mesin nomor antrian serta penambahan loket layanan sebanyak 8 loket. Karena untuk saat ini loket pelayanan hanya 2 dan juga ruang pelayanan yang kurang mendukung. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.